Halo semua, selamat datang kembali di channel Julius Alvin. Hari ini saya mau trading lagi seperti biasanya dan menjelaskan teknik apa yang saya gunakan pada trading saya hari ini. Tapi sebelum mulai video tradingnya, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe ke channel ini karena semua itu gratis. Dan untuk kalian yang mau gabung ke dalam grup VIP saya di Telegram, itu linknya sudah saya cantumkan di setiap kolom deskripsi video saya. Jadi kalian tinggal lihat aja di kolom deskripsi ketentuannya seperti apa dan cara-caranya seperti apa, itu sudah lengkap saya cantumkan di kolom deskripsi, oke? Jadi kalian tinggal cek aja di bawah. Oke, kita lanjut langsung ke video tradingnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga nih psikologi trading dan juga tentang money management. Ini yang paling penting untuk para pemula ya. Karena video ini mungkin saya khususkan untuk ke pemula yang ingin belajar trading. Pemula yang ingin belajar trading ini saya buatkan khusus videonya tentang money management. Jadi di dalam money management di binary option ini, terutama di binomo itu untuk open posisi pertama ya, ingat untuk open posisi pertama itu adalah 1% dari modal. Jadi misalnya kalau modal kalian itu 1.400.000, berarti open posisi pertama kalian harus 14.000. Karena 1% dari 14 juta 1.400.000 itu adalah 14.000 ya teman-teman. Jadi itu kalian jangan salah untuk open posisi pertama ya, biar kalian lossnya tidak banyak-banyak juga, dan juga agar kompensasi kalian berjalan dengan lancar. Ini saya sambil trading santai ya di Crypto.idx sebesar 500.000. Itu 1% dari modal saya, itu modal 50 juta. Jadi di sini saya open posisi 500.000 untuk pertama. Nah, kalau misalnya kalian loss seperti ini ya, seperti ini kan loss nih, posisinya loss. Jadi untuk open posisi kedua ya, untuk open posisi kedua dan seterusnya itu yang dinamakan kompensasi. Nah, untuk kompensasi itu saya sarankan 2,5 kali lipat ya, 2,5 kali lipat dari modal kalian, oke? Jadi kalau tadi open posisi pertama 500.000 dikali 2,5 jadi 1.250.000 ya. Itu seperti itu untuk kompensasi ya teman-teman. Jadi kalian jangan anggap remeh soal kompensasi ini, karena ini sangat krusial, apalagi di binary option ya. Karena dengan kalian modal itu banyak dan juga kompensasi 2,5 kali lipat, itu akan menutup kerugian kalian di open posisi sebelumnya, seperti itu. Jadi open posisi kalian yang loss tadi itu akan tercover di 2,5 kali lipat setelahnya, oke? Nah, selanjutnya nih untuk batasan stop loss dan juga batasan profit ya. Jadi di sini saya akan jelaskan batasan profit harian dan juga profit di sini ya. Batasan profit harian dan batasan stop loss harian untuk kalian, oke? Jadi ini adalah bagian dari trading plan ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau trading itu harus membuat trading plan seperti itu. Trading plan itu apa sih isinya? Nah, dan cara buatnya gimana sih? Oke. Jadi trading plan itu kalian harus nentuin nih per harinya sebelum kalian mulai trading ya. Sebelum kalian mulai trading, kalian tuh harus nentuin dulu nih. Misalnya, saya udah ada modal segini, dalam satu hari ini saya harus profit sekian dan stop loss sekian. Gini cara ngitungnya. Jadi misalnya kalian punya modal 1.400.000, oke? Modal 1.400.000 atau 1.500.000 deh, nggak apa-apa. Modal 1.500.000. Terus berapa sih profit yang ideal dan berapa sih stop loss yang ideal dari modal saya tersebut, oke? Nah, ini berlaku untuk yang saya sebutkan ini berlaku untuk modal 1 juta
modal 1.400.000 ke atas ya teman-teman. Jadi di bawah 1.400.000 kemungkinan tidak bisa menerapkan sistem ini ya. Jadi modal 1.400.000 itu kalau misalnya kalian profit itu pasti 3% atau 5% aja per hari, cukup, jangan lebih ya. Kalau misalnya 5% itu kebanyakan untuk kalian bisa turunin di 3% aja per hari. Itu banyak nggak bang? Itu cukup nggak? Pasti cukup, dan ya soal banyak itu relatif ya. Kalau banyaknya itu relatif, misalnya kalian modal 1.400.000 itu 5%-nya berarti kan sekitar 70-90 ribu ya per hari. Nah itu udah cukup banget. Kalau misalnya kalian konsisten, kuncinya dalam trading itu bukan banyak-banyakan profit per hari ya. Jadi misalnya hari ini kamu profit 1 juta, terus besok ke kalian profit 3 juta, besok lagi kalian profit 4 juta, tapi besok-besoknya itu kalian loss, kalian habis, modal kalian tuh habis, itu percuma ya kayak gitu. Jadi yang paling penting dalam trading itu adalah konsisten, ingat konsisten. Jadi caranya adalah kalian harus membuat trading plan, dan trading plan kalian itu harus kalian jalani dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kalian udah buat trading plan tapi yang ada nanti kalian malah mengacaukan trading plan kalian sendiri, malah tidak konsisten, malah tidak patuh terhadap trading plan yang telah kalian buat sebelumnya. Karena trading plan itu penting banget untuk kalian ya. Jadi kalian harus buat trading plan kalian. Profit itu 3-5% per hari aja. Itu udah cukup banget. Kalau kalian konsisten tiap hari selama 30 hari aja itu udah lumayan banget kan hasilnya. Udah cukup banget lah kalau misalnya kalian konsisten. Hari ini 90 ribu atau 70 ribu, besok nambah lagi, pasti nambah terus seiring berjalannya waktu. Nah itu yang namanya take profit ya tadi ya. Take profit harian itu pasti sekitar 3-5% aja cukup, jangan lebih. Nah untuk stop loss gimana nih? Nah biasanya kan kalian ini apalagi khususnya para pemula ya, pasti kalau misalnya loss itu pasti ada hasrat atau ada niat untuk mengembalikan loss tersebut ya. Misalnya, waduh gua udah loss nih hari ini sekitar 500 ribu, aduh gimana ya cara ngebalikinnya, gimana ya cara mulangin duit itu supaya bisa balik lagi dan mendapatkan profitnya. Nah itu pasti ada pemikiran yang kayak gitu. Nah terus cara menanggulanginya itu dengan memasang stop loss. Stop loss ini nggak ada di Myero Option, tapi kalian bisa tentuin sendiri. Jadi stop loss kalian tuh berapa persen sih per hari dari modal ya. Pastinya dari modal, ini semua pasti dari modal, di saldo kalian. Kalau misalnya kalian mau stop lossnya 3% buat, jadi 1.400.000 misalnya modal kalian, terus stop lossnya di 3% per hari, berarti kan sekitar 70-90 ribu ya per hari. Itu kalau misalnya duit kalian udah berkurang sebesar 70-90 ribu per hari, itu udah stop, jangan dilanjutin lagi tradingnya, jangan tradingkan lagi duitnya, cukup sampai situ aja, tutup laptop, tutup HP segala macam, jangan trading, jangan diingat-ingat lagi loss yang tadi. Baru untuk mengcover loss yang hari ini itu di hari selanjutnya besok. Jadi besok kalian trading itu pokoknya tradingnya jangan nginget-nginget loss yang hari ini teman-teman, seperti itu. Karena kalau misalnya kalian tradingnya sambil nginget-nginget lossnya, itu pasti tradingnya nggak fokus pertama. Terus yang kedua juga kalian terbebani karena masih ada loss. Terus yang ketiga juga trading plannya pasti kacau juga nantinya, seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan ya, kalau misalnya udah loss di hari itu dan udah melewati trading plan kalian, itu udah cukup stop.
pokoknya kalian udah loss 3% atau 2% atau 4% itu oke, stop, cukup sampai hari itu aja, oke? Nah, untuk penggunaan uang nih, ini sangat krusial banget yang nantinya akan akan berpengaruh terhadap open posisi kalian nih, terhadap psikologis kalian, seperti itu ya. Kalian kalau misalnya pakai duit di binomo itu, kalau kalian mau trading nih ya, usahain jangan pakai duit untuk kebutuhan pribadi. Itu jangan pernah pakai duit untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan bayar kosan, atau untuk kebutuhan lainnya. Itu pokoknya jangan jangan pakai duit yang sifatnya krusial seperti itu, apalagi yang dibutuhkan seperti itu ya. Pokoknya untuk kebutuhan jangka pendek itu jangan sampai dipakai untuk trading, teman-teman, karena itu nggak bagus untuk psikologi kalian. Dan kalau misalnya itu duitnya loss semua, habis duitnya, kalian akan lebih stres lagi nantinya, akan lebih pusing lagi nanti ke depannya, karena duitnya udah habis, mau diapain lagi gitu kan. Nah, solusinya adalah jangan pakai uang dapur ataupun uang kebutuhan untuk jangka dekat. Misalnya itu duit untuk makan, itu jangan banget. Duit untuk makan, terus juga duit untuk bayar sekolah, bayar ini, bayar itu, pokoknya jangan sampai dipakai ya. Ingat, jangan sampai dipakai duit untuk kebutuhan pribadi. Oke? Nah, solusinya adalah kalian pakai duit dingin. Duit dingin itu apa sih istilahnya? Tuh duit sampah ya. Duit dingin itu duit sampah, jadi duit yang gak kepake dalam jangka waktu dekat ini. Misalnya kalian ada tabungan itu tapi nggak mau dipakai buat apa, masih nggak mau tahu dipakai buat apa ya. Jadi ya duit nganggur lah istilahnya, itu boleh kalian pakai. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pakai duit yang nganggur, dan pokoknya duit itu pasti siap hilang. Udah, pokoknya prinsipnya gitu. Kalian harus pakai duit yang siap hilang. Kalau misalnya duitnya itu siap hilang dan kalian tiba-tiba loss nih, amit-amit ya. Amit-amit tiba-tiba loss. Nah, itu masih nggak masalah juga, karena oh ya udahlah, duitnya kan untuk nggak untuk apa-apa gitu kan. Jadi masih duit aman, duit dingin, ataupun duit yang siap loss seperti itu. Tapi jangan sampai loss juga ya. Harus diterapin juga dengan money management yang baik. Seperti itu. Tadi money management sudah saya singgung sedikit ya. Nanti untuk versi lengkapnya dari money management ataupun pokoknya untuk pemula ini nanti saya akan buatkan satu video khusus ya tentang money management, tentang psikologi trading, tentang pengolahan aset, dan juga tentang market gitu ya. Open posisi di mana, terus resisten, support dan resisten, dan segala macamnya itu pasti nanti saya akan buatkan video sendiri ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah menerapkan sistem yang barusan saya jelaskan itu, kemungkinan change untuk kalian itu loss banyak juga semakin dikit, seperti itu ya. Pasti makin dikit juga kalian change untuk lossnya, karena kalian sudah membuat trading plan dan juga sudah disiplin. Nah, jadi harus disiplin kalau mau trading itu ya. Udah disiplin seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian udah disiplin, pasti kalian bakal profit nanti ke depannya ya. Seperti itu teman-teman. Itu untuk penjelasan singkat penjelasan singkat psikologi trading dan juga tentang money management ya teman-teman. Nah, di sini saya mau trading lagi aja seperti biasanya.
Tekniknya masih sama, indikator masih sama semua. Di sini saya pakai RSI 10 dan juga teknik 712 andalan saya pastinya. Teknik 712 itu artinya adalah garis 7 dan 12. Itu saya gabungkan menjadi teknik 712. Cara pembacaannya gimana? Cara pembacaannya gampang. Ketika si garis kuning ini menyilang ke atas, menyilang si garis merah, itu tandanya market akan naik. Tapi kalau misalnya dia menyilang dari atas ke bawah, menyilang garis merah, itu tandanya market akan segera untuk turun. Kalau misalnya rata gimana? Kalau misalnya rata ya, tidak ada penyilangan itu, jadi garis kuningnya rata, terus garis merahnya juga rata, itu kemungkinan akan sideways. Dan mungkin agak lama sidewaysnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk penggunaan si teknik 712 ini sebenarnya simpel banget ya. Sangat gampang, terus digabungin juga sama RSI 10 seperti itu. 7 juta dikali 2,5 sekitar 16, mungkin 16.500 ya. 16.500. Balik ke cari market lain yang lagi enak. Ini lagi sideways. Oke, coba kita cari-cari lagi ya market yang enak. Yang enak untuk di trading kan. Oke, jadi batasan lossnya untuk saya ya, kalau misalnya di ini kan 14 juta nggak bisa ya, berarti 2 kali open posisi kan harusnya. Ini pertama 14 juta, terus yang kedua adalah 2.800.000, terus satu lagi di 700.000. Oke, sekitar 17,5 juta ya. Nah, batasan loss untuk saya kalau misalnya ini saya loss ya, kalau misalnya ini saya loss, saya akan berhenti trading. Dan kalau ini profit juga ya alhamdulillah ya. Malah masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya ini loss, saya nggak akan lanjut trading lagi dan mengikuti dari trading plan yang udah saya buat tadi. Ini loss, saya akan lanjut trading besok dan nggak akan ngejar sekitar 17.500.000 yang loss ini, enggak. Jadi saya trading seperti biasa aja, 1%, open posisi 1%, terus 5% untuk profit, terus juga alhamdulillah di sini profit nih, sedang posisi floating profit, dan ini udah jauh, kemungkinan akan masuk semua nih 17.500.000, 3, 2, 1, dan alhamdulillah masuk semua 32.200.000. Jadi sekarang saldo udah 60 juta. Seperti itu teman-teman. Tadi kita mulai sekitar berapa? 58 ya atau 56. Saya agak lupa, sekitar 50-an sekian gitu ya. Agak lupa. Nah, untuk trading udah sampai sini aja nih, stop. Seperti itu ya. Ini kalau udah kayak gini stop, habis itu udah tutup laptopnya, tutup binomonya ya. Jangan dilanjutin lagi untuk trading hari ini. Jadi biar psikologis kalian itu juga tetap terjaga ya, psikologis terjaga, terus juga tradingnya tetap nyaman ya. Itu kalian harus membuat yang namanya trading plan seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga untuk penggunaan uang yang mau dipakai untuk trading itu sudah saya jelaskan juga tadi seperti apa. Harus pakai uang dingin, harus juga pakai uang sampah lah istilahnya, uang yang siap hilang seperti itu. Tapi amit-amit jangan nyampe hilang. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasan dari support, resisten, sideways, dan juga follow the trend itu sudah ada di video-video saya sebelumnya. Kalau nggak salah sudah saya buatkan videonya, jadi kalian tinggal klik aja di video saya sebelumnya, itu tinggal kalian cari aja tentang support, resisten, itu sudah saya jelaskan. Di video sebelum ini kalau nggak salah saya sudah buat tentang support dan resisten ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cek aja di situ. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian mendapatkan profit yang maksimal setiap harinya. Ingat, trading plan itu perlu, dan trading plan itu adalah
hal yang paling krusial dalam kita trading ya, seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya hari ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.